Ya, masih memberikan keterangan tambahan, Pumpung masih ingat bahwa setelah kejadian itu, karena mengikuti beberapa perjalanan kasus, saya juga sudah melakukan tabayun, ya, penjelasan kepada mertua, ya. Kita dengan tim bersama dengan waktu itu Mas Arif Fatailah, dengan Mas Putranto, dengan Mas Mantri, ya, Mas Mantri dari Jaken, dan Saudara Sutrisno Hadi atau Hadi Sutrisno atau Bendol. Kita bersama-sama meluncur ke Magelang, ya, untuk melakukan tabayun atau klarifikasi terkait kejadian ini, apakah benar ada kaitannya dengan mertua, ya, yaitu mertua Bapak Jamari dan Ibu Siti Aisyah. Kita berangkat dari Pati kira-kira ya maghrib lah menjelang isya. Kita sampai di Magelang, di Desa Tempuran, Perseksari, Tempuran Magelang, ya sekitar jam 10-11 lah, ya. Sampai di sana saya assalamualaikum, terus duduk dan menyampaikan beberapa keluhan terkait dengan kejadian, ya, perkara kaburnya saudara Iwiwi selama 2 tahun tanpa ada kabar berita, sejak 2010-11 sampai 2013, tapi waktu itu kira-kira bulan Januari 2012 ya kalau nggak salah, ya. Kita melakukan penjelasan tentang hilangnya saudara Iwiwi selama 2 tahun. Kita sampaikan kepada mertua Ibu Siti Aisyah bahwa kita menyampaikan ketiwasan atau penyesalan yang mendalam dan duka cita yang mendalam atas kejadian persekusi, eksekusi, penculikan yang dilakukan oknum polisi Bribka Bambang Permati di Mojolawaran Gabus. Kita tidak tahu skenarionya, tahu-tahu kok saudara Indah Waidiawati dengan daster kuning begitu kalau tidak salah keluar dari kamar begitu. Kita terkejut kok ternyata ada di situ, padahal selama itu tidak ada komunikasi, tidak ada kontak, dan marah-marah. Saudara Ibu Siti Aisyah mengatakan aneh-aneh, katanya saudara selama berumah tangga dianiaya, selama berumah tangga tidak kecukupan makan dan sebagainya, selalu dipukuli dan sebagainya, dan mengatakan gegernya disileti sama saudara Solihuliati dan sebagainya. Ini adalah sebuah settingan, ya, sebuah settingan dari Magelang juga yang dirancang oleh mertua atas nama Siti Aisyah Jamari, dan mungkin ada kroni lainnya, Arifin, dan seorang kami tua atas nama Muhammad, ya, Mamoh atau Muhammad Solikin, ya, kadus di Papuan itu, yang juga kita sudah sampaikan laporan ini ke Polsek Tempuran, ya, Magelang, berkaitan dengan rekayasa drama atau aksi drama persekusi eksekusi yang intinya menguras habis seluruh aset kami, ya, semua, ya, keringat, darah, dan air mata kami dikuras setelah kuat makan atau kuat berdiri dan menjadi PNS, sengaja membuat drama rekayasa kabur dari rumah dengan meminta tebusan. Intinya itu bahwa kita diminta melamar lagi ke orang tuanya, kita diminta untuk berhubungan dengan seseorang ini dan menyediakan ini, membelikan rumah di Pati Kota, memberikan mobil, dan menuruti seluruh keinginannya dengan harapan dia satu level dengan teman-temannya. Jadi ini sebuah pemerkosaan atau pemaksaan yang membuat kami tahu motif. Ternyata yang membuat rekayasa persekusi, eksekusi, dan penculikan itu adalah Indah Waidiawati dan orang tuanya atas nama Siti Aisyah Jamari. Jadi
Saya mohon kepolisian benar-benar mendalami, karena kami kawin juga kawin beneran. Kita modal beneran, mas beneran, punya kerja beneran, dan kerja itu kerja mutatis mutandis. Namun kita dipermainkan oleh drama persekusi-eksekusi yang memanfaatkan opini dan memanfaatkan fitnah pembunuhan karakter kepada keluarga kami, seorang keluarga kami tidak nyukupi. Jadi maaf bahwa apa yang dinyatakan oleh saudara Indah Wahyudiawati selama ini adalah berat sebelah. Jadi terlalu meninggikan dirinya dan menghargai diri dengan setinggi-tingginya, sehingga kami tidak ada kesempatan untuk memberikan klarifikasi atau penjelasan sesuai dengan hati nurani dan apa yang terjadi. Maka dari itu kami meminta kepolisian juga melakukan koordinasi dengan Kapolresta Magelang dan Polsek Tempuran terkait dengan rekayasa kasus kaburnya IWW dari rumah itu. Juga kemungkinan besar ada rancangan khusus yang dirancang oleh mertua perempuan atas nama Siti Aisyah Jamari, dibantu oleh mungkin orang dalam di Pati, ya mungkin saudara Jabir itu tadi dan saudara Mulyadi di Sukolilo, yang waktu itu ibu saya juga pernah mengatakan kepada saya, karena ibu saya bodoh kan tidak tahu masalahnya, saya disuruh untuk negosiasi dan minta kepada palik-palik saya, yaitu minta kepada palik saya untuk menyediakan jumlah uang untuk melamar lagi kepada saudara Indah Wahyudiawati yang kabur dan gendaan dengan oknum anggota polisi ini. Ini bukan pernyataan tapi kenyataan, Pak. Apa yang kita amati, kita pantau selama itu, dan mungkin menjadi fakta di bawah tangan dan di bawah tanah adanya unsur Indah Wahyudiawati mempermainkan cinta, ya, mempermainkan perasaan laki-laki dan berganti-ganti pasangan, tetapi bukan PSK atau lonte, tetapi perbuatannya melebihi lonte gitu lah. Itu perlu untuk menjadi catatan kriminal maupun catatan kemasyarakatan kepada Binmas Polresta Pati untuk melakukan pendalaman, sehingga itu nanti bisa direkomendasikan, disampaikan kepada BPKP dan kepada Dinas Sosial maupun kepada BKSDM ataupun Inspektorat, ya, agar supaya kasus ini kembali dibongkar dan didalami terkait dengan moralitas dan integritas seorang laku PNS, pelakuan PNS kepada keluarganya yang dalam keadaan seperti ini, dan pencurian, penggelapan, dan aksi brutal, arogan, anarkis, premanisme kaitannya dengan perbuatan Bambang Permadi yang sudah mendapatkan sanksi dari Propam Polres Pati, akan rekomendasi dari Mabes Polri, dan tentunya itu menjadi catatan untuk pertimbangan sanksi pemecatan kepada saudara Indah Wahyudiawati, karena dua orang itulah yang menjadi pemicu kejadian ini bersarang dan berlangsung di dinas maupun di kepolisian. Maka dari itu tetap saya meminta menghadap kepada kepolisian, memberikan kejelasan dan memberikan SPDP atau perjalanan kasus ini sampai di mana penyelidikannya dan upaya penelusurannya, penyelesaiannya bagaimana. Kalau tentang pengembalian uang-uang itu saya makin yakin bahwa itu hal yang tidak mungkin, karena itu acting drama daripada kaburnya saudara IWW itu intinya ya tidak mau mempertanggungjawabkan atas utang-utang yang dilakukannya, yang intinya dilemparkan tanggung jawab itu kepada kami dan keluarga kami yang terseok-seok, sehingga ibu saya terpaksa bekerja lagi dan menghidupkan pemikirannya untuk ikut di rumah ipar saya, adik saya, untuk membangun pemekaran yang baru atau mempertahankan kehidupan kami yang baru. Karena maaf, tabungan pensiun daripada ibu saya disikat semua oleh Indah Wahyudiawati, taspen digadekan di BTPN dan beberapa di BPN atau Bank Tabungan Negara, yang keterangannya tentunya nanti dilakukan penyelidikan. Kami sudah sampaikan 3 unsur penipuan
Polsek Pati Kota, penipuan di Kunduran Blora, penipuan di mana-mana yang mungkin nanti belum kedata, termasuk dengan seorang bakul buah atas nama Bu Suwarmi 95 juta begitu. Dan mungkin kepada teman-teman guru atau rekan-rekan kepala sekolah yang menjadi target operasi tipu daya tangis buaya yang dilakukan oleh Saudari Indah Widiawati ini perlu dicermati. Jadi saya tentunya mengharapkan semua stakeholder untuk berkoordinasi dengan kami dan kepolisian dan segera melakukan langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka untuk memberikan keterangan terbaik atas dugaan kelakuan Saudari Indah Widiawati untuk dijadikan sebagai tersangka utama terkait dengan aksi persekusi-eksekusi dan aksi main hakim sendiri atau memerintahkan orang lain untuk menghabisi nyawa saya sebagai korban utama yang menjadi target, karena juga dukungan dari para pihak yang memberi informasi bahwa Saudari Indah Widiawati ini terlibat asuransi ya di Prudential dan Sequest Life, yang tentunya prasyarat daripada mendapatkan tabungan atau pemenuhan asuransi itu adalah kematian saya. Jadi dia juga mungkin memanfaatkan itu dengan memerintahkan centeng preman untuk menghabisi nyawa saya dan juga meracun saya, pernah meracun dengan racun serangga, racun dan sebagainya, memberi makanan-makanan yang sudah dibubui dengan racun sehingga kami mati gitu dan menjadi bahan untuk mengambil asuransi itu. Itu dugaan-dugaan tambahan yang tentunya kita sampaikan ya, raban-raban itu kepada kepolisian untuk melakukan pengembangan kenapa Saudara IWW sampai melakukan hal yang di luar akal sehat. Begitu diterima PNS memutuskan untuk kabur dari rumah dan sebagainya dengan alasan sudah tidak cinta dengan suaminya, itu adalah bullshit, itu adalah alasan palsu yang intinya adalah penguasaan harta pusaka dan penipuan-penipuan dan penggelapan yang selama itu banyak dilakukannya bersama-sama dengan kroni-kroninya. Jadi saya juga meminta diteliti, diselidiki keterlibatan orang-orang sekitar Indah Widiawati, termasuk adalah Kepala Desa Karangkonang atas nama Warso, Kepala BPD atas nama Seswanto, Kepala LMD atas nama Semi, dan kami tua Karangkonang Karanggayam atas nama Subi yang memasang badan bertanggung jawab atas minggatnya IWW tersebut. Juga kami tua Nggudo atas nama Subi juga, dan istrinya Endang atau Sri Mulyani Endang, dan banyak saksi-saksi lainnya yang perlu pengembangan di Dinas Pendidikan Kecamatan Tambaromo dan SD 03 Tambaromo agar memberikan keterangan-keterangan yang menguatkan akan perbuatan dan sepak terjang Saudara IWW itu seperti apa. Apakah makin meresahkan SD itu atau membuat nyaman? Kalau memang meresahkan ya digusah beramai-ramai dan dilaporkan saja oleh masyarakat kepada kepolisian dan kepada dinas untuk dilakukan pemecatan segera agar supaya kasus ini terungkap dan siapapun yang terlibat dalam kasus ini dapat dituntut secara hukum. Tapi yang jelas sejak ada kedekatan dengan Surini dan Seswanto, itu kejahatan-kejahatan yang dilakukan Indah Widiawati itu semakin membabi buta, Pak. Yaitu kedekatan didekatkan dengan laki-laki lain, lalu terjadi selingkuhan. Ini ada penyelewengan di LDII, ajaran yang disesatkan oleh Saudara Rini dan Seswanto. Jadi otak yang turut serta memfasilitasi, mungkin yang mobil Avanza Krem itu mungkin mobilnya Seswanto, terus ada Espas dan satu APV malam itu mengambil seluruh benda-benda dari rumah saya jam 2 malam, dan 2 sepeda motor ya, Vario dan 1 Revo atas bantuan preman dari Katan atas nama Besut CS itu tadi. Ya intinya sudah dirancang sedemikian rupa matang sehingga
seluruh benda-benda berharga yang kami miliki hilang, termasuk sertifikat, surat-surat dan lain sebagainya, sehingga kami kehilangan lacak, kehilangan jejak, karena menurut keterangan teman-teman saudara IWW ini selama itu berpindah-pindah tempat, berpindah-pindah kos, mulai dari ya Tompeng Gunung itu, terus pindah di Porangparing di rumahnya Mbah Min itu, terus dipindah sama Bambang Permadi di Kudus Undaan, terus dipindah di mana begitu, di Mberati, di Empedak, di rumah Bayan Pedak, disimpan di mana di Kayen gitu, menurut keterangan Edi Rustanto disembunyikan di kandang lele ya, kolam lele, di sebelah kolam lele Talun Kayen. Terus di Mojogerot dipindah di Siti Rejo, dipindah di rumahnya Siti Muawanah juga pernah, terus dipindahkan lagi di rumahnya Bambang Permadi pada tahun keberapa begitu, lalu dipindah di rumahnya Kamari, dipindah di perumahan Kedalingan oleh Sukandar, terus ada keterangan di Ragati sama Karsono, dipindah di Gabus begitu, dan berpindah-pindah terus di tempat di Gabus, sehingga itu hanya keterangan, namun kami tidak tahu yang sebenarnya seperti apa. Yang jelas kita temui secara baik-baik di sekolah di SD 03 Tambak Romo juga tidak bisa ditemui, dan itu menjadi kesulitan tersendiri. Jadi tanpa bantuan kepolisian kami kesulitan, Pak. Maka saya menyampaikan keluh kesah kami dan keluhan kami. Mohon bantuan kepolisian untuk segera menangkap dan meminta keterangan yang jelas kepada yang turut serta membantu. Yang saya sampaikan tadi termasuk adalah kepala-kepala sekolah di SD 03 Tambak Romo semuanya, teman-teman dekat, kiri kanan, depan belakang Saudara Indah, dan keluarga Saudara Indah Wahyudiwati dari Magelang. Ini belum permasalahan anak, Pak. Urusan-urusan lainnya yang berkaitan dengan keuangan dan alasan dan utang-utang piutang yang tidak mau bertanggung jawab, penipuan-penipuan yang dilakukan, dan pembunuhan karakter dan sebagainya, proses perceraian yang penuh dengan tipu daya dan rekayasa, semuanya saya sampaikan kepada kepolisian untuk direkonstruksi kembali dan diformulasi. Yang jelas saya hanya sifatnya memberi keterangan untuk konstruksi bangunan hukumnya, dan pasal-pasalnya tentunya yang paling tahu adalah kepolisian. Maka dari itu saya minta petunjuk, minta izin untuk menyampaikan secara independen ya, karena saya juga tidak sepenuhnya korban, tidak satu-satunya korban, masih banyak korban lainnya. Hampir seluruh keluarga saya jadi korban penipuan daripada intrik Saudara Indah Wahyudiwati semua. Maka dari itu kami sungguh-sungguh berharap kepolisian mulai dari Polsek Winong, Polsek Gabus, dan Polsek Tambak Romo bekerja keras. Juga minta bantuan Polsek Sukolilo untuk memberi keterangan yang jelas, karena bagaimanapun Propam Polresta Pati, Propam Polda Jawa Tengah sudah bekerja keras, sekalipun mungkin keterangannya bias dan masih sepihak, karena saya juga belum memberikan klarifikasi dari pihak saya ya, jawaban atas itu, karena memang harus menjawab apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang sebenarnya kita perlukan sebagai data untuk penyelidikan lanjutan. Itu yang dapat kami sampaikan, Bapak, terutama Bapak Kasat Reskrim di Polsek Tambak Romo, yang kita minta bantuannya terutama dengan demi netralitas dan presisi maupun integritas kepolisian dan integritas ASN yang tentu menjamin keamanan dan ketertiban, juga mengayomi dan istilahnya itu ya, istilahnya menanggapi semua laporan kami dengan baik, dengan SOP yang tidak bertentangan dengan hukum, dan tidak ada unsur lagi main hakim sendiri dan main opini, itu tidak ada. Ini adalah apa yang sungguh-sungguh kami alami, Bapak. Kami sungguh mohon bantuan agar kasus ini segera digelar dan dibuka lebar-lebar, ada unsur apa dan siapa saja yang terlibat, siapa otak dan dalangnya untuk digelar. Demikian laporan saya atas kejadian persekusi eksekusi
premanisme di Jalan Mojolawaran Gabus sebagai state point atas kasus penculikan, perampasan, aksi brutal, arogan, anarkis yang dilakukan oleh Bribka Bambang Permati atas Indah Wahyudiawati dan sebagainya itu menjadi benar adanya dan sudah dibenarkan oleh Lidik 2 Bapak Slamet. Terima kasih bahwa itu sudah terjadi aksi brutal, arogan, anarkis, kejar-kejaran yang juga dilakukan oleh beberapa oknum kepala dinas, 2 kepala dinas, satu diantaranya Pak Muhammad Sutopo sudah mengakui ada aroma tidak sedap. Silakan nanti Bapak Muhammad Sutopo diundang untuk memberi keterangan maksud dari aroma tidak sedap itu dan keterangan beberapa kepala sekolah SD 03 Tambak Romo untuk segera di handle atau diakomodir dan direformasikan, diformulasikan sehingga itu menjadi standar poin atau menjadi ya, menjadi dasar penyelidikan awal keterangan berkaitan dengan aksi tersebut. Jadi yang saya tuntut adalah peristiwanya, agar suatu peristiwa itu senantiasa dapat dituntut dan dapat diselesaikan dengan jalan seadil-adilnya, dengan jalan restoratif of justice atau dengan jalan lainnya. Saya serahkan sepenuhnya kepada Bapak Aparat Penegak Hukum APH, dan saya Sholihul Hadi SAG SPD menunggu daripada kebijakan bapak-bapak ini untuk tidak usah berpihak tetapi netral, objektif sajalah. Jadi peristiwanya yang direkonstruksi, tidak melihat orang ini karena tidak punya pendidikan, ini punya kedudukan, tidak level dan sebagainya. Ini demi keadilan kita harus sejajar dan tidak ada absennya. Semua harus diabsen, semua harus dimintai keterangan yang jelas. Demikian kejelasan keterangan yang saya sampaikan atas kerjasama yang baik semua pihak. Kami sampaikan terima kasih. Selamat pagi, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.